Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Terutama pada detik ini kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa sama-sama kita menambah bekal kita, pundi-pundi amal kita beribadah mahdoh kepada Allah, salat zuhur berjamaah. Dan kembali kita akan dihidangkan oleh Allah Maidatur Rahman, majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita lalui di majelis ini kelak mudah-mudahan bisa menjadi sebab memberikan kesaksian yang baik di sisi Allah untuk kita mendapatkan ridhonya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tema terakhir untuk bab kedua di dalam fikih keluarga, yaitu terkait dengan fikih waris. Di mana hari ini kita akan, tadi saya sampaikan, membahas tema terakhir terkait dengan fikih waris yang disebut dengan tema waris zawil arham. Waris zawil arham. Nah, jadi waris zawil arham ini jamaah sekalian istilah untuk menyebut adanya kemungkinan kerabat yang bukan ahli waris mendapatkan hak waris. Ya, artinya kerabat kita itu Pak yang hakikatnya memiliki hubungan yang sama karena berasal dari satu rahim, ya, itu tidak semuanya di dalam hukum syariat Islam termasuk ahli waris. Jadi zawil arham itu bisa dikatakan kerabat satu rahim tetapi bukan sebagai ahli waris. Maka bisa kita katakan Pak bahwa setiap ahli waris umumnya adalah memiliki hubungan kerabat, tapi tidak setiap hubungan kekerabatan itu bisa menyebabkan saling memiliki hak waris, ya. Nah, jadi secara khusus zawil arham ini adalah orang-orang atau kerabat kita yang sebenarnya tidak termasuk ahli waris, tetapi ada kemungkinan bisa mendapatkan kapan? Ya, sederhananya ketika seseorang meninggal tidak punya ahli waris, ya. Nah, contoh misalnya Pak, nanti kita bahas secara detail bagaimana teknik dan siapa saja mereka. Contohnya misalnya seperti bibi. Bibi itu jemaah sekalian, mau dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Bibi itu ya, dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Tapi kalau ada Pak seorang meninggal nggak punya ahli waris sama sekali, ya, mau dari ahli waris dari aspek pernikahan ataupun ahli waris berdasarkan sebab nasab, udah gak ada. Tapi masih tersisa kerabatnya cuman satu orang saja, yaitu bibinya misalnya. Nah, maka apakah sang bibi ini Pak, dia bisa mendapatkan hak waris dari siapanya berarti Pak? Keponakannya. Nah, dari keponakannya, ya. Atau dia tidak dapat, yang mana nanti hartanya ini kemudian diserahkan ke negara menjadi milik umat Islam misalnya. Nah, itu yang sebenarnya nanti ulama kita mempersoalkan, ya. Tapi umumnya sih pendapat kebanyakan ulama tidak ke negara, tapi bisa diserahkan kepada kerabat yang bukan ahli waris. Nah, itu kalau ahli warisnya, itu kalau zawil arhamnya cuma satu Pak, yaitu bibi. Lah bagaimana kalau zawil arhamnya banyak? Ya, bukan hanya bibi, rupanya almarhum ini juga misalnya punya zawil arham yang lain, yaitu adalah cucu dari anak perempuan. Ya, karena sudah kita bahas Pak bahwa yang menjadi ahli waris hanya cucu dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Nah, maka apakah hak warisnya sama atau tidak antara bibi dan cucu dari anak laki-laki, cucu dari siapa? Anak perempuan ini. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan zawil arham. Makanya ini menjadi pembahasan terakhir jemaah sekalian, ya, karena sebenarnya sudah tidak lagi ngomongin ahli waris sebenarnya, ya, tapi ngomongin kerabat yang bukan ahli waris, tetapi ada kemungkinan bisa mendapatkan hak waris ketika tidak ada satupun ahli waris yang tersisa, ya. Padahal jamaah sekalian, kalau kita misalnya membandingkan Pak, coba saya tanya dulu jamaah sekalian, antara bibi dengan sepupu itu Pak,
hubungan kerabat paling dekat apa? Bibi atau sepupu? Hah? Bibi itu kan saudara ibu, sedangkan sepupu itu anak dari paman bibi kan? Nah, sebenarnya kan secara logika Pak, sepupu lebih dekat hubungannya daripada bibi kan? Tapi Pak, kalau ada seorang meninggal, dia punya sepupu dari paman jalur ayah. Ya, ada orang meninggal Pak, dia punya sepupu yang merupakan anak sepupunya laki-laki dari anak dari paman jalur ayah. Tapi di sisi yang lain dia juga punya bibi. Maka seluruh harta waris dia Pak itu ke sepupunya, tidak ke bibinya. Kenapa? Karena sepupunya ahli waris, bibinya bukan ahli waris. Ya, kalau kemudian ditanya, kok bisa gitu Ustaz? Ya, jawabannya cuma 2 kata saja Pak. Wallahu a'lam. Ya, karena begitulah Allah menentukan lewat lisan Rasulnya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, berikanlah hak waris itu kepada yang ditentukan Al-Quran. Kalau tidak ada dari yang ditentukan oleh Al-Quran, maka berikan kepada ahli waris laki-laki terdekat hubungannya kepada almarhum. Nah, dari ahli waris yang ada Pak, yang laki-laki cuma tinggal sepupu tadi. Nah, sepupu dari paman tadi. Ya, maka dalam hal ini yang mendapatkan hak waris adalah sepupu. Ya. Masalah kemudian sepupu ini mau memberi sesuatu Pak kepada bibi almarhum, ya itu silakan saja, yang kita sering sebut dengan istilah uang kerahiman gitu ya. Atau misalnya almarhum sebelum meninggal bisa misalnya memberikan lewat jalur wasiat misalnya untuk sang bibi dari almarhum kalau tahu dia tidak dapat hak waris ya. Nah, ini yang dimaksud dengan dzawil arham. Nah, makanya jemaah sekalian, kalau kita membahas tentang hak waris dzawil arham ini, otomatis jemaah sekalian kita akan murojaah sedikit Pak. Kita akan mengulangi sedikit pembahasan tentang siapa saja ahli waris. Karena secara mudah, kerabat yang tidak termasuk ahli waris berarti dia dzawil arham. Ya, jadi definisinya Pak mudahnya adalah kerabat yang bukan ahli waris adalah dzawil arham. Otomatis kita harus mengulangi lagi pelajaran kita tentang siapa yang masuk kategori ahli waris. Ya, sedikit kita mengulangi Pak, siapa saja ahli waris itu. Masih ingat jemaah sekalian siapa ahli waris? Lihat gak? Jadi ahli waris itu kan Pak pernah kita bahas ada 2 klasifikasi ya. Pertama ahli waris ahli waris ahli waris utama dan ahli waris sekunder lah ya. Atau ahli waris ring 1 dengan ahli waris ring kedua dan seterusnya Pak. Kalau ahli waris ring 1 yang utama ya, itu paling tidak ada 6 saja. Jadi seseorang ketika meninggal dia punya suami atau istri. Lalu bisa juga dia ketika meninggal punya ayah, punya ibu, atau meninggal punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, 6 ahli waris ini Pak ahli waris yang utama. Ya, yang pasti dapat hak waris. Tetapi dalam satu kasus pembagian harta waris Pak, tidak mungkin 6-6-nya ada. Maksimal 5 saja. Ya. Maksimal 5 Pak, karena nggak mungkin seorang itu meninggal dia punya suami sekaligus istri. Nah, nggak mungkin. Makanya maksimalnya 5. Tapi bisa Pak, orang meninggal dia punya ayah dan ibu masih hidup, atau orang meninggal punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ya, maka dalam penyebutannya, ketika seorang meninggal Pak, dia bisa punya ayah dan ibu, atau ketika dia meninggal punya anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kalau untuk pasangan ya ketika meninggal punya suami atau istri, bukan dan ya, tapi atau. Dari sisi jumlah Pak, nah sedikit kita ngulangi dikit. Kalau dari sisi jumlah, orang kalau meninggal Pak, dia masih punya bapak ibu, jumlahnya berapa? Maksimal. Orang meninggal punya bapak ibu Pak, maksimal berapa? Ya 1. Nggak mungkin lebih dari artinya 1 bapak 1 ibu gitu, nggak mungkin bapaknya ada 2 atau ibunya ada 2 ya, maksimal masing-masing 1. Ketika seorang meninggal Pak, dia punya anak laki-laki perempuan, maksimal berapa? Maksimal jumlah, maksud saya jumlah, bukan jenis. Nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Orang kalau meninggal Pak, kira-kira dia punya anak laki-laki perempuan, berapa jumlah anak laki-laki, berapa jumlah anak perempuannya, maksimalnya berapa? Ya nggak ada batas, nggak ada batas maksimal. Ya kalau setiap tahun istrinya melahirkan juga banyak juga anaknya nanti kan. Nah, artinya tidak ada batas maksimal.
Nah, sebaliknya Pak, ada seorang meninggal, dia punya suami, maksimal berapa suaminya? Satu, nggak mungkin lebih. Ya, nggak mungkin. Poliandri nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau seorang laki-laki meninggal Pak, berapa maksimal istrinya? Nah, kalau ini mungkin 4. Ya. Nah, ini artinya yang ingin saya ingatkan lagi Pak, bedakan antara istilah pihak dan jumlah. Ya, artinya ketika seorang meninggal bisa saja ada 5 pihak yang terikat dengan hubungan ahli waris dengan dia. Tapi kalau dari sisi jumlah orangnya Pak, bisa ada yang cuma 1, ada yang 4 maksimalnya, atau ada yang tidak ada batas maksimal. Nah, ini ahli waris utama yang pasti dapat hak waris ya. Nah, kemudian ahli waris yang ring kedua ketiganya Pak, kita ingatkan kembali, kita lihat dari sisi atas. Jadi ahli waris yang ring kedua dan seterusnya itu bisa kita bagi menjadi 3 Pak. Pertama yang ke atas, kedua yang ke bawah, ketiga yang ke samping ya. Nah, kalau yang ke atas, kita lihat dari jalur ayah itu dua-duanya ahli waris, yaitu kakek dan nenek. Ya, kakek dan nenek itu ahli waris. Sedangkan kalau dari jalur ibu yang ahli waris hanya nenek saja. Tapi kalau kakek bukan ahli waris, kakek dari ibu bukan ahli waris. Nama lainnya apa Pak? Dawil arham. Nah, jadi kakek dari jalur ibu itu dawil arham, bukan ahli waris. Ya. Lalu kemudian ke samping, ke bawah Mas sekalian, ke bawah. Ya sebenarnya masih bisa sih ke atas terus Pak, tapi kan jarang yang masih hidup gitu ya. Ini kita cukup sampai kakek nenek aja. Lalu yang ke bawah kan ada anak laki-laki, anak perempuan. Keturunan berikutnya siapa? Nah, yang ahli waris jamaah sekalian hanya anak laki-laki dan anak perempuan dari jalur hanya cucu laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Adapun cucu dari jalur anak perempuan bukan ahli waris, berarti namanya dawil arham. Namanya dawil arham. Kenapa Pak? Kenapa cucu dari anak perempuan dawil arham sedangkan cucu dari anak laki-laki ahli waris? Wallahu a'lam. Alasannya cuman wallahu a'lam. Ya begitu Allah atur aturan terkait dengan hukum waris ya. Baik, kemudian jelas sekalian, ke samping Pak. Nah, kalau ke samping itu sebenarnya ada 4. Saudara, keponakan, paman, sepupu. Ya, dari sisi hubungannya dulu Pak. Saudara, keponakan, paman, sepupu. Itu yang ke samping, ada 4. Tapi dari keempat kerabat ke samping ini Pak, saudara semuanya ahli waris. Mau laki-laki, mau perempuan, mau yang sekandung bapak ibunya sama, mau yang bapaknya sama ibunya beda, atau ibunya sama bapaknya beda. Semuanya ahli waris. Tinggal nanti yang jadi masalah haknya yang beda-beda. Tapi semuanya ahli waris. Nah, adapun kalau yang keponakan sebagai ahli waris samping kedua, yang ahli waris dari jalur keponakan Pak, hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Dan urutan ahli waris ini Pak sama seperti urutan perwalian nikah. Yang boleh menjadi wali nikah hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Ya, ini untuk keponakan. Maka keponakan cuma 2 saja berarti Pak, ya. Cuma 2. Artinya keponakan dari saudara laki-laki sekandung dan keponakan dari saudara laki-laki seayah. Ya, sisanya apa namanya? Dawil arham. Dawil arham. Baik, kemudian yang ketiga Pak, saudara orang tua almarhum. Saudara orang tua yang ahli waris hanya paman dari jalur ayah. Ya, adapun paman bibi dari jalur ibu atau bibi dari jalur ayah bukan ahli waris, namanya zawil arham. Berarti yang ahli waris hanya paman dari jalur ayah. Dan paman dari jalur ayah itu Pak ada 2. Ya, paman dari jalur ayah yang kakek neneknya sama, atau paman dari jalur ayah yang kakeknya sama neneknya beda. Ya, jadi paman ada 2. Maka kita sebut juga dengan istilah paman sekandung atau paman sekandung dan paman seayah. Dan yang terakhir, ahli waris terakhir yang paling jauh ya adalah sepupu dari kedua paman ini. Tapi hanya sepupu
laki-laki. Sepupu perempuan bukan ahli waris, walaupun dari jalur paman. Sebagaimana keponakan perempuan. Keponakan perempuan itu Pak semuanya bukan ahli waris. Sebagaimana sepupu perempuan semuanya bukan ahli waris. Jadi sepupu yang ahli waris hanya yang laki-laki dari paman jalur ayah. Mau yang paman sekandung atau paman seayah. Nah sebenarnya dari ini kita bisa simpulkan Pak bahwa selain yang tadi kita sebutkan, walaupun ada hubungan kekerabatan, namanya disebut zawil arham. Jadi selama ahli waris masih ada Pak, otomatis zawil arham tidak akan mendapatkan hak waris, ya. Nah, jadi maka kembali kepada teorinya. Lantas apa yang dimaksud dengan waris zawil arham, ya? Jadi waris zawil arham itu definisinya Pak adalah pemberian hak waris kepada kerabat pewaris yang tidak termasuk ahli waris, ya. Nah, adapun yang tadi sudah saya sebutkan Pak, sebenarnya kalau kita klasifikasikan ya, zawil arham yang bukan ahli waris itu Pak, sebenarnya dia terkait dengan dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah setiap kerabat yang terhubung kepada pewaris oleh wanita. Sekali lagi Pak, setiap kerabat yang terhubung kepada pewaris almarhum yang meninggal tapi lewat jalur wanita, maka itu termasuk zawil arham. Contoh tadi misalnya Pak, cucu, ya, cucu dari anak perempuan. Nah, berarti cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, namanya zawil arham, karena terputus dia dengan nasab perempuan. Begitu juga dengan keponakan Pak, keponakan dari saudara perempuan, walaupun keponakannya laki-laki tapi dia anak dari saudara perempuan almarhum, maka zawil arham. Nah, itu kaidah yang pertama. Dan kaidah yang pertama ini Pak, zawil arham bisa kita bagi menjadi 3 berdasarkan urutan yang tadi kita sebutkan. Pertama ada yang ke atas, usul, yaitu ayahnya ibu, kakek dari jalur ibu. Yang kedua furu, yang ke bawah, cucu dari anak perempuan. Dan yang ketiga hawashi, yang ke samping, ya. Yang ke samping ini ada 3, yaitu paman dan bibi dari jalur ibu, ya, karena terhubung oleh wanita, yaitu ibu almarhum. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara perempuan, karena keponakan laki-laki ini terhubung kepada almarhum lewat perempuan. Dan yang ketiga sepupu laki-laki dan perempuan dari jalur bibi, artinya anak dari bibi, mau jalur ayah ataupun jalur ibu. Nah, itu semua adalah zawil arham. Nah, tapi ada satu juga Pak, kaidah terkait dengan zawil arham, yaitu kerabat wanita. Nah, ini kalau tadi Pak terhubung kepada almarhum lewat perempuan, mau dia laki-laki atau perempuan. Intinya mau dia laki-laki atau perempuan Pak, kalau terhubung kepada almarhum lewat perempuan itu zawil arham. Nah, kalau ini enggak nih, yang kedua ini adalah dia wanita, ya, wanita yang juga termasuk zawil arham tapi terhubung kepada almarhum oleh laki-laki. Kebalikannya Pak, laki-laki, ya, kebalikan, dia kelaminnya perempuan tapi terhubung kepada almarhum lewat laki-laki, ya. Contohnya misalnya tadi Pak, misalnya seperti keponakan perempuan dari saudara siapa? Laki-laki, termasuk zawil arham, ya. Tapi ini hanya berlaku untuk hawashi saja, tidak berlaku untuk yang ke atas atau yang ke bawah, ya. Jadi bibi dari jalur ayah, ini zawil arham. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki, zawil arham. Sepupu perempuan dari paman, ya, yang laki-laki, zawil arham. Baik, nanti saya akan tampilkan Pak, biar lebih mudah memahami konsep ini dalam bentuk diagram yang lebih jelas, ya, atau materi yang lebih jelas. Nanti akan saya tampilkan. Tapi kita bahas dulu hak warisnya. Bagaimana zawil arham itu? Apakah dia bisa mendapatkan hak waris? Ya, tentunya jamaah sekalian, dalam hal ini akan dilihat dari 2 kondisi. Kondisi yang pertama Pak, zawil arham tidak akan mewarisi harta almarhum kalau masih ada ahli waris. Dan ini semua ulama sepakat. Meskipun tadi yang kita sudah contohkan Pak, hubungan kekerabatannya lebih dekat daripada ahli waris. Seperti yang tadi saya contohkan Pak, ya, bibi lebih dekat daripada sepupu. Tapi sepupu itu ahli waris, sedangkan bibi bukan ahli waris. Maka tetap dalam hal ini sang bibi tidak dapat hak waris, meskipun kekerabatannya lebih dekat kepada almarhum, ya. Dan sekali lagi kalau ditanya alasannya apa, selalu ucapkan wallahu a'lam, ya.
Baik, kemudian yang kedua Pak. Nah, baru yang jadi masalah adalah ketika almarhum meninggal tidak ada ahli waris. Apakah zawil arham itu bisa mendapatkan hak waris ketika almarhum tidak punya ahli waris? Maka jawabannya ada dua mazhab dalam masalah ini. Mazhab yang pertama Pak adalah tidak mewarisi, tapi harta tersebut akan diserahkan ke Baitul Mal. Artinya dalam hal ini Pak, kepemilikan atas harta almarhum ini bukan milik keluarga, tapi milik umat Islam. Nah, sedangkan pendapat yang kedua bisa mewarisi. Kira-kira Pak, kalau terjadi kasus seperti ini, fakta di lapangan, misalnya nih Pak, ada orang meninggal, dia punya bibi. Ada seorang meninggal, dia cuma punya bibi. Kira-kira bibi ini Pak, mengambil atau malah menyerahkan ke Baitul Mal? Berarti masa pertama atau masa kedua? Ya saya boleh aja mau mata yang mana terserah. Atau misalnya mungkin 50-50, dia ambil setengah, setengahnya masuk Baitul Mal misalnya. Tapi saya pikir watak manusia pasti ingin menguasai semua Pak. Logis itu ya. Tapi nggak salah, karena alhamdulillah ada mazhab yang mengatakan tidak menjadi milik negara gitu, tapi bisa diserahkan kepada zawil arham. Nah, yang jadi masalah begini Pak, yang tadi saya sebutkan, kalau zawil arhamnya cuma satu orang, ya udah semuanya diberikan kepada satu orang tersebut. Ini yang jadi masalah, rupanya zawil arhamnya lebih dari satu orang. Ya, misalnya bibi dengan cucu dari anak laki, bibi dengan cucu dari anak perempuan atau keponakan perempuan. Ya, kan tadi saya katakan Pak, semua keponakan itu kalau perempuan bukan ahli waris. Ya, jadi ada bibi, ada keponakan perempuan, ada cucu dari anak perempuan. Nah, maka dalam masalah ini nanti ulama kita Pak terpecah teknik pembagian harta warisnya dalam 3 mazhab. Ya, istilah mazhabnya ini bukan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Pak, tapi disebut dengan yang pertama, disebut dengan mazhab ahlur rahmi, kedua mazhab ahlut tanzil, dan yang ketiga mazhab ahlul qarabah. Ini ketiga istilah ini untuk dalam bab waris saja ya. Ya, jadi dalam masalah zawil arham ada 3 mazhab, ahlur rahmi, ahlut tanzil, dan ahlul qarabah, atau bisa juga disebut rahmi, tanzil, qarabah. Nah, tapi sebelum saya jelaskan nih Pak, sebelum saya jelaskan apa yang dimaksud mazhab ahlur rahmi, ahlut tanzil, dan ahlul qarabah dalam bab zawil arham, ya, walaupun kadang saya berpikir gini Pak, capek-capek menghafal ini juga enggak jarang terjadi maksudnya itu ya. Ya, karena orang biasanya kalau meninggal masih punya ahli waris gitu kan ya. Nah, maka dalam masalah ini sebelum kita masuk Pak, ini saya kasih gambaran untuk mengingatkan kembali siapa itu zawil arham ya. Yang pertama jemaah sekalian, kakek yang bukan ahli waris. Jadi almarhum ini punya bapak ibu, dua-duanya ahli waris. Lalu dari jalur ayah punya kakek nenek ahli waris juga ya. Nah, yang jadi masalah adalah dari jalur ibu, neneknya ahli waris tapi kakeknya bukan ahli waris. Berarti namanya apa? Zawil arham. Zawil arham. Kemudian kerabat yang bukan ahli waris juga atau zawil arham yang ke bawah Pak, yang tadi juga kita sebutkan juga. Almarhum punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ya, ini ahli waris. Tapi rupanya sebelum almarhum meninggal, anak-anaknya sudah meninggal misalnya kan, atau termasuk cucu-cucunya dari jalur laki-laki juga sudah meninggal. Maka yang tersisa rupanya cucu dari anak perempuan. Nah, maka cucu dari anak perempuan ini Pak, pada dasarnya ini adalah zawil arham, bukan ahli waris. Ya. Nah, begitu juga dengan paman bibi yang bukan ahli waris adalah, nah, almarhum punya ayah dan ibu Pak. Dari jalur ayah yang ahli waris hanya paman saja. Ya, sedangkan dari jalur ibu, paman dan bibinya bukan ahli waris, tapi zawil arham. Dan dari jalur ayah, bibinya bukan ahli waris, hanya pamannya saja. Nah, begitu juga dengan keponakan. Ya, intinya sih mudahnya Pak, keponakan itu yang ahli waris cuma 2 saja. Yang ahli waris ya, hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang kandung atau seayah. Sisanya zawil arham. Ya udah, maka sebelum meninggal minta wasiat gitu. Nah, itu dan saya pernah Pak, posisinya kayak gini kasusnya Pak. Pernah, maksudnya ada yang bertanya kepada saya, kebetulan dia keponakan laki-laki jadi dia itu punya bibi Pak, tapi bibinya itu tidak punya suami, nggak punya anak, orang tua sudah meninggal, ya. Kemudian saudara bibinya sudah meninggal juga Pak. Saudara bibi sudah meninggal. Bibinya ini semata wayang
tidak punya kerabat dekat, tapi dia termasuk pengusaha sukses. Nah, yang tersisa ahli warisnya itu Pak, tinggal keponakan-keponakannya aja. Keponakan itu kan berarti anak-anak dari siapa? Saudaranya kan? Nah, keponakan dari saudaranya Pak. Yang nanya ke saya itu adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki almarhum bibinya. Nah, padahal keponakannya banyak Pak. Artinya bibinya ini sebelum meninggal tuh sempat punya banyak saudara, ya, dan masing-masing sudah punya anak, artinya keponakan. Tapi saudara-saudara sudah meninggal duluan. Ya seandainya Pak, seandainya sang bibi ini kemudian saudaranya masih ada yang hidup, ya tentu harta waris diberikan kepada saudara. Nah, yang masalahnya sudah meninggal semua. Nah, tinggal yang tersisa adalah keponakan. Nah, yang jadi masalah Pak, yang nanya ke saya ini keponakan laki-laki yang berhak dapat warisan tersebut. Nanyalah ke saya. Ya, saya sampaikan bahwa yang berhak dapat warisan hanya keponakan laki-laki dari jalur saudara laki-laki. Rupanya Pak, WhatsApp saya itu kemudian di screen sama dia, di-share di grup keluarganya yang sesama keponakan. Nah, itu ya jadi masalah Pak. Besok-besoknya kemudian ada sebagian keponakannya yang perempuan sama yang laki-laki dari saudara perempuan yang sebenarnya tidak dapat hak waris. Nah, itu dalam tanda kutip menteror saya Pak. Langsung WhatsApp ke saya gini Pak, Anda jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Langsung itu, ini siapa langsung tiba-tiba neror kayak gitu ya. Ini kalau kalau campur tangan urusan kami, saya tuntut nanti pengadilan. Jadi sampai kayak gitu Pak. Terus bahkan setelah dapat WhatsApp kayak gitu beberapa kali sering miss call gitu, saya nggak angkat. Nah, udah mau ngajak ribut aja nih kalau saya angkat gitu kan. Nah, udah rupanya berjalannya waktu saya tahu Pak, bahwa saya paham bahwa ini berangkat dari pertanyaan yang ditanya sebelumnya lalu di screenshot dan dikirim ke keluarganya. Nah, ini kadang si malakamannya Ustadz ya. Gini, Pak. Akhirnya saya konfirmasi kepada yang nanya, ini benar nih keluarganya gitu kan. Nah, tapi tanggapan dia sih bilang gini, ya nggak usah ditanggapin Ustadz, ya itu mereka lagi kemaruk. Ya kebetulan sih dia yang nanya dapat warisan gitu ya. Yang nanya yang nggak dapat warisan, yang marah yang nggak dapat warisan gitu kan. Nah, itu jadi ya intinya ya kalau dalam hukum Islam sebenarnya berhak saudara yang keponakan yang tadi nanya itu. Dan sebenarnya benar juga Pak, dia men-screenshot jawaban itu benar, sebenarnya nggak salah gitu ya. Tapi yang jadi masalah dia tidak memahami mungkin keawaman dari sesama keponakannya tadi gitu. Ya mestinya kan dalam konteks seperti ini mungkin bisa saja bagusnya dibawa kemana Pak? Kalau misalnya untuk penyelesaian konflik antar keponakan kayak gini. Jangan ke Ustadz, bahaya kalau memang misalnya mereka nggak tahu. Ke KUA. Jangan pengadilan agama dulu Pak, tapi ke KUA. Ya, karena KUA itu yang nanti punya legal standing istilahnya untuk bisa memberikan fatwa waris. Kalau di level KUA kemudian tidak bisa diselesaikan, baru dibawa ke pengadilan. Maka saya sampaikan kepada yang punya hak waris itu tadi, ya sebenarnya kalau dibawa ke pengadilan pun tetap menang gitu. Ini Pak, kalau dibawa ke pengadilan agama yang menggunakan kompilasi hukum Islam. Yang jadi masalah Pak, kalau yang tadi keponakan nggak dapat warisan, bawanya itu ke pengadilan negeri, pakai KUH Perdata. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kalau pakai KUH Perdata Pak, mereka termasuk berhak. Ya, bahkan hartanya nanti dibagi sama rata di antara mereka. Nah, jadi ya disinilah yang jadi masalahnya ketika dualisme hukum ini. Tapi yang jadi masalah Pak, yang berkonflik ini semuanya Muslim. Ya harusnya kan yang muslim yang nggak punya hak waris sesuai hukum Islam kan harus ridho dengan aturan itu. Tapi dari sisi yang muslim juga Pak, jangan juga dalam tanda kutip terlalu tamak. Ya dia tahu keponakannya misalnya seperti itu, ya dia sampaikan aja baik-baik. Ya sebenarnya saya punya hak waris, tapi nanti kita akan berbagi. Jadi dalam hal ini kan dia bisa memberikan lewat jalur hibah misalnya. Nah, jadi solusinya kayak gitu. Nah ini kasus Pak. Baik, kita tutup jamaah sekalian dengan mazhab-mazhabnya. Jadi ada 3 tadi Pak, mazhab ahlur rahmi, ada mazhab ahlul tanzil, dan mazhab ahlul qarabah. Yang paling mudah itu jamaah sekalian mazhab ahlur rahmi Pak, yang paling mudah. Intinya sih kalau mazhab ahlur rahmi itu Pak, semua kerabat dzawil arham mendapat harta waris secara merata tanpa membeda-bedakan jauh dekatnya kekerabatan dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi artinya kalau dalam satu kasus ada orang punya bibi sekaligus cucu dari anak perempuan, sekaligus ada keponakan perempuan, ya. Sebenarnya kan kalau dari sisi hubungan kekerabatan beda, Pak. Cucu lebih dekat daripada
bibi, ya keponakan mungkin lebih dekat daripada bibi juga. Nah, tapi berdasarkan mazhab yang pertama ini semuanya mau laki-laki perempuan itu dianggap apa? Pembagiannya sama rata. Jadi kalau ada satu ya berarti masing-masing dapat 1/3, selesai. Nah, ini pendapat mazhab yang pertama. Tapi yang berbeda adalah mazhab yang kedua dan yang ketiga, Pak. Membedakan hak warisnya berdasarkan hubungan, ya. Namun pendapat yang kedua ini juga nanti berbeda juga terkait dengan kaidah bagaimana menetapkan. Nah, yang kedua, mazhab ahlu tanzil itu mengatakan mendudukkan keturunan ahli waris zawil arham berdasarkan kedudukan pokok yang menjadi induk dan itu ahli waris aslinya. Maksudnya begini, Pak. Cucu dari anak perempuan, Pak, itu diposisikan dalam posisi orang tuanya. Berarti sebagai apa? Ini sebelum saya kasih contoh, Pak. Cucu dari anak perempuan, berarti dia mendapatkan hak waris selainnya sebagai apa? Yang ke atas, di atas dia sebagai anak perempuan. Kan di atasnya anak perempuan kan? Anak perempuan. Bibi, Pak, bibi itu apa namanya sebagai bibi yang sebenarnya bukan ahli waris. Kalau dia dikaitkan dengan ahli waris terdekatnya berarti dia dihubungkan sebagai apa? Sebagai saudara dari orang tua almarhum kan? Berarti seakan-akan dia paman dari orang tua almarhum. Nah, kalau ada dalam kasus suatu pembagian waris, Pak, ada anak perempuan, ada paman yang sebagai ahli waris nih, Pak, ya. Ada anak perempuan, ada paman, berarti cara baginya gimana? Ada orang meninggal, Pak, dia punya satu anak perempuan, dia punya satu paman. Berarti bagi warisnya gimana? Ya? Ya, anak perempuannya dapat setengah sebagai fardu istilahnya, sedangkan sisanya pamannya sebagai asobah. Berarti setengah-setengah kan? Nah, maka begitu juga dalam kasus ini, si cucu dari anak perempuan dapat setengah, si bibi dari jalur orang tua almarhum itu dapat setengah. Jadi dia dikembalikan kepada apa namanya? Tapi kalau misalnya gini, Pak, ada keponakan itu berarti hubungannya kepada almarhum sebagai apa? Di atasnya saudara kan? Nah, maka kalau misalnya ada orang meninggal, Pak, dia punya anak perempuan, dia punya saudara laki-laki, dia punya paman. Gimana pembagian warisannya, Pak? Hah? Setengah untuk anak perempuan, sisanya untuk siapa? Yang setengahnya untuk saudara, sedangkan pamannya mahjub, nggak dapat warisan. Berarti dalam kasus ini, Pak, cucu dari anak perempuan dapat setengah, keponakan perempuan dapat sisanya, sedangkan bibi nggak dapat. Nah, itu namanya disebut mazhab ahlu tanzil. Nah, ini saya membayangkan gitu. Nah, ini gambarannya kayak gini. Baru saya kasih gambarannya, Pak. Jadi seorang wafat meninggalkan zawil arham. Pertama, cucu perempuan keturunan anak perempuan. Kedua, keponakan laki-laki keturunan saudara perempuan sekandung. Dan yang ketiga, keponakan perempuan. Ini kasus lain nih, Pak, ya. Tapi gambarnya mirip kayak tadi. Yang ketiga, keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah. Jadi satu, ya, cucu perempuan keturunan anak perempuan. Kedua, keponakan laki-laki keturunan dari saudara perempuan sekandung. Dan ketiga, keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah. Nah, berarti kalau kita kembalikan, Pak, kepada ahli waris sesungguhnya yang merupakan orang tuanya atau yang terdekat kepada almarhum yang terhubung dengan zawil arham ini tadi, cucu perempuan keturunan anak perempuan itu disamakan seperti anak perempuan. Sedangkan keponakan laki-laki, Pak, dari keturunan saudara perempuan sekandung, ya disamakan seperti ibunya, yaitu saudara perempuan sekandung. Sedangkan keponakan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah disamakan dengan bapaknya, yaitu saudara laki-laki seayah. Jadi artinya zawil arham ini, Pak, dia dalam tanda kutip mewakili siapanya? Bapaknya, gitu ya, mewakili bapaknya gitu. Maka dia mendapatkan hak waris seakan-akan dia berposisi sebagai bapak atau ibunya. Nah, maka disitulah kita akan lihat berapa hak waris anak perempuan kalau sebagai ahli waris, ya, berapa hak waris saudara perempuan sekandung dan berapa hak waris saudara laki-laki seayah.
Nah, maka dalam hal ini Pak, anak perempuan karena satu orang hak warisnya setengah. Sedangkan saudara perempuan sekandung Pak itu mendapatkan sisanya karena hubungan sekandung lebih kuat daripada hubungan seayah. Berarti dalam hal ini sisanya untuk saudara perempuan atau keponakan dari saudara perempuan tersebut. Sedangkan keponakan dari saudara laki-laki Pak mahjub karena terhalangi oleh saudara kandung. Jadi artinya dari harta waris yang ada itu Pak, setengah untuk cucu perempuan keturunan perempuan, setengah untuk keponakan dari saudara perempuan dari saudara kandung, ya. Nah, jadi 50% antara mereka, sedangkan untuk keponakan dari saudara seayah itu tidak dapat hak waris. Jadi dalam kasus ini ahli warisnya cuma 2 orang. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama Pak, bagaimana? Ya bagi sama rata, sepertiga gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau misalnya terjadi kasus kayak gini, mazhab yang mana yang mereka ikuti, Pak? Yang pertama. Ya tergantung mana yang kuat-kuatan argumentasi ya. Karena kalau yang mazhab kedua kan dia dapat banyak gitu ya. Tapi kalau mazhab yang pertama mungkin lebih dianggap adil untuk bisa membuat mereka akur gitu ya. Jadi bagi sama rata. Nggak ada cekcok gitu. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan Pak, pendapat yang paling lemah dari 3 pendapat ini malah pendapat pertama, karena tidak memperhatikan hubungan kekerabatan gitu ya. Walaupun lebih adil pendapat pertama gitu ya. Baik, dan terakhir ya sekalian, mazhab ahlul qorobah. Nah kalau mazhab ahlul qorobah ini sebenarnya mirip seperti mazhab yang kedua Pak. Dilihat dari sisi ahli waris kalau yang ada di atasnya. Tapi pendekatannya adalah ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris dengan mengkiaskannya pada hak para ashabut taksib. Hak ashabut taksib itu maksudnya adalah laki-laki terdekat kepada almarhum. Jadi tidak melihat dari sisi perempuannya Pak, tadi melihat dari sisi laki-laki. Contoh misalnya ya, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, keponakan dari saudara perempuan. Nah, maka cucu laki-laki Pak dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan itu dianggap dia antara anak perempuan dan anak laki-laki. Berarti ketentuannya 2:1. Nah, sedangkan keponakan dari saudara perempuan ya karena berasal dari saudara maka dia seakan adalah saudara. Sebenarnya seperti yang pertama ya, dilihat dari sisi saudara berarti dia mahjub. Maka kalau ada kasus kayak gini, pembagian warisnya adalah 2:1 antara cucu laki-laki dengan cucu perempuan. Baik, daripada pusing-pusing Pak, ikut mazhab pertama saja. Bagi sama rata selesai. Bagi sama rata selesai. Toh tadi saya katakan Pak, ini pun sebenarnya jarang terjadi gitu ya, karena banyak orang kalau meninggal masih ada ahli warisnya gitu ya. Masih ada ahli warisnya. Jadi tapi ya intinya ini sebagai wawasan, kalau mungkin terjadi maka ya ada 3 pandangan seperti ini, walaupun yang lebih mudah pandangan yang pertama. Baik, jemaah sekalian Allah, inilah pembahasan terakhir kita di dalam persoalan hukum waris. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa adakan ujian semester fikih waris. Karena udah selesai 14 pertemuan, dan sebenarnya kalau untuk fikih keluarga Pak masih ada 1 pembahasan lagi ya, yaitu terkait dengan masalah perceraian. Tapi niatkan untuk belajar Pak ya, bukan untuk dipraktekkan ya. Ya belajar untuk bisa diantisipasi gitu, nggak selalu ilmu itu untuk dipraktekkan gitu ya. Jadi namanya fikih keluarga ada 3, nikah, cerai, waris. Nah sebenarnya yang terakhir itu waris, tapi kita dahulukan waris karena perceraian itu juga bisa mempengaruhi hak saling mewarisi ya, suami istri itu kan saling mewarisi, tapi kalau bercerai ya udah berarti hak warisnya kemudian menjadi gugur. Maka kita akhirkan pembahasan tentang masalah perceraian ya. Baik jemaah sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah waris terakhir. Masih ada waktu sebenarnya, masih ada yang mau tanya Pak? Tuh kita cukupkan. Kalau agak pusing nanti murojaah aja nanti di YouTube-nya. Mungkin ada masalah waris-waris lain? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Hah? Hah? Ya? Japri, oh ya boleh. Silakan kalau misalnya agak malu-malu atau ada masalah pribadi, silakan nanti di Japri.
Atau kalau misalnya materi-materi berikutnya Pak, seandainya tidak bahas waris pun, kalau misalnya pas kepikiran mau nanya di forum, ya silakan saja ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.